Ada yang nggak setuju kalau Ibu bahasnya difokuskan ke fungsi kuadrat dan pertidaksamaan linear? Persamaan kuadrat juga ya, Bu? Persamaan kuadrat. Oke, nanti kalau ada waktunya Ibu akan bahas persamaan kuadrat juga ya. Nah, sekarang kita mau ke fungsi kuadrat dulu. Fungsi kuadrat tuh kan agak lama. Kalau statistika sepertinya kemarin baru kita pelajari kan. Karena baru kita pelajari, maka Ibu tidak terlalu bahas di bagian statistika. Fungsi kuadrat Ibu lumayan utamakan karena ini soalnya 14 juga, sama seperti statistika yang baru kamu pelajari kemarin. Jadi fungsi kuadrat dan statistika soalnya sama-sama 14. Nanti persamaan dan, ketidaksamaan linear serta sistem persamaan linear 3 variabel itu nanti soalnya hanya 3 soal saja di, per satu subbabnya. Jadi kita mulai dari fungsi kuadrat, mari sebelum mulai pembelajaran bersama-sama kita berdoa, Ibu pimpin doanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari nomor 27, fungsi kuadrat. Katanya mempunyai titik potong di sumbu X, sambil Ibu review aja. Kalau titik potong di sumbu X, artinya apa, Nak? Pada teorinya, titik potong sumbu X. Y Kita sama sambil 0, Bu. Y-nya sama dengan 0. Kita sambil diskusi supaya Ibu tidak merasa ngomong sendiri gitu ya. Nah, maka di sini pada fungsi kuadrat f(x) itu kan nama lainnya Y ya. Ketika Y-nya kita buat sama dengan 0 karena dia bilang titik kuadrat tambah 8x dikurang 12. Nah, ketika di sini bentuk fungsi kuadrat, ini kan berarti bentuk persamaan kuadrat ya, ketika nilai Y-nya udah sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat. Kita harus dapatkan nilai X-nya supaya kita tahu koordinat titik potong sumbu X-nya, begitu kan. Kita harus tahu nilai X-nya, caranya kalau udah menjadi persamaan kuadrat seperti ini kita faktorkan. Nah, di sini nilai A-nya ada negatif gitu. Ketika nilai A-nya ada negatif, kita agak sulit nanti memfaktorkannya pakai tipe 4. Supaya kita tidak kesulitan, semuanya kita kalikan dengan min 1 gitu ya. Menjadi 0 kali min 1, 0. Sama dengan min X kuadrat kali min 1 jadi X kuadrat. Plus 8X kali min 1 jadi min 8X. Min 12 kali min 1 jadi plus 12. Nah, ketika sudah A-nya 1 seperti ini, kita dapat dengan mudah memfaktorkan, tinggal dikurungin X-nya di sini, X-nya di sini. Nah, sekarang Ibu tanya, sebutkan 2 bilangan yang kalau dijumlah itu 12, kalau dikali itu min 8. Berapa 2 bilangan itu? Kalau dijumlah 12, kalau dikali min 8. Berapa, Nak? Dijumlah plus 12, kalau dikali min 8. Mana nih? Dijumlah 12 dikali min 8. Apakah Ibu ditinggal sendiri? Min 2, min 6, Bu. Min 2 sama min 6 gitu ya. Oh benar, min 2 sama min 6 kalau dikalikan plus 12. Min 2 kalau dijumlahkan sama min 6 gitu ya. Oh ini terbalik ya Ibu nulisnya ya. Min Oh, 2 ya, kalau makanya. dijumlahkan sama 6 hasilnya itu adalah min 8 gitu ya. Kalau dijumlahkan hasilnya min 8, kalau dikali hasilnya plus 12. Oh benar, min 2 kalau dijumlah sama min 6 hasilnya min 8. Min 2 kalau dikalikan dengan min 6 hasilnya plus 12. Nah, maka di belakang X ini nih kita tulis, oh 2 bilangan itu adalah min 2 dengan min 6 gitu ya. Artinya nilai X yang pertama itu, lawan tandanya, nilai X yang pertama itu plus 2 atau nilai X yang kedua itu adalah plus 6 gitu ya. Oh artinya karena dia nanyanya titik potong sumbu X gitu, yang namanya titik
pasti X, Y. Titik itu formatnya X, Y. Tuh ya. Nah, titik yang pertama kita dapat, oh koordinatnya adanya di 2, karena X-nya 2 tadi kan. 2, Y-nya selalu 0. Nah, titik yang kedua katanya X-nya 6, lalu Y-nya 0 gitu. Maka titik potong sumbu X-nya ada di 2,0 dan 6,0. Jawabannya yang A gitu ya. Nah, sampai sini nomor 27. Ini berkaitan juga dengan persamaan kuadrat. Nanti persamaan kuadrat kamu diminta untuk memfaktorkan juga. Caranya begitu, sebisa mungkin A-nya kamu jadikan sama dengan 1. Nih A-nya sama dengan 1, A itu kan koefisien X kuadrat ya. Koefisien X kuadratnya dijadikan 1, bisa jadi dibagi dengan suatu bilangan. Tadi kita bagi dengan -1 persamaan kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanya, Nak? Kalau ini bukan pemfaktoran ya, kalau yang ini. Iya, ini pemfaktoran, betul, Nak. Cuma kalau materi fungsi kuadrat, pemfaktorannya kita lakukan ketika mencari titik potong sumbu X. Tuh ya. Dah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, Lanjut kalau aja lah. Ibu lanjut. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kalau begitu Ibu lanjut. Ini kan nomor 27 udah. Dari kamu, Nak, bahas lanjut nomor 28 atau ada soal yang mau kamu tanyakan? Fungsi Lanjut. kuadrat yang itu, Bu, apa namanya? Mhm. Yang kayak menentukan D-nya apa, C-nya apa, A-nya apa itu, Bu. Oke. Saya lupa, tapi saya ngerti. D-nya apa, C-nya apa? Oh, kuadrat yang itu. Oke, oke. Berarti Ibu langsung lompat ke nomor ini ya, nomor 36 ya? Kayak gini. Bukan, Bu, dia kayak apa namanya? Bentar, saya buka latihan asasnya. Bentar. Oke, sambil kamu buka latihan asas, Ibu bahas dulu nomor 28 ya. Diperhatikan nomor 28, kata nomor 28, titik puncak dari fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan 3X kuadrat min 12X tambah 6. Balik lagi, nah nomor 28 dia nanyanya titik. Kalau titik berarti kita nyari X-nya ada di mana, Y-nya ada di mana, gitu ya. Karena puncak, maka di sini Ibu tulisnya XP dan YP. Nah, XP ada yang ingat nggak rumusnya apa? B/2A. B per min 2A. Jangan lupa minnya ya. Nah, lalu nanti YP ada 2 cara. Bisa jadi kamu pakainya D per min 4A. Bisa jadi nanti kamu substitusikan dari XP. Kita lihat nanti 2 cara itu ya. XP sama dengan B per min 2A. Pada persamaan kuadrat ini nilai A-nya berapa, Nak? 3, Bu. 3. B-nya berapa? 12, Min 12. C-nya berapa? 6. 6 gitu ya. Oh, udah ada A, B, C-nya. Dia nanya B per min 2A. Berarti B-nya masukin min 12 per min 2 dikalikan Ibu, dengan A-nya maaf, 3. bukannya B-nya min. B-nya iya, kenapa, Neng? Bukannya min B/2A. Oh iya, kamu bisa tulis min B per 2A, bisa juga B per min 2A. Karena YP-nya Ibu tulis formatnya begini, jadi Ibu tulis minusnya di bawah. Sama aja nanti rumusnya. Ibu, mohon maaf. Berarti kalau misalkan kayak XP-nya itu B-nya itu nggak min, tetap kayak nggak ngaruh ya maksudnya? Oke, kalau kamu ngertinya rumusnya yang itu Ibu ganti deh. XP rumusnya sama dengan min B per 2A gitu ya. Betul, kalau B-nya minus, yang awalnya min 12 nilai B-nya jadi plus 12 gitu kan. Per 2A berarti 2 kali A-nya 3. Maka XP-nya 12 per 6. Maka nilai XP-nya sama dengan 2. Nah, udah dapet nih XP-nya 2. YP kita bisa cari pakai D per min 4A, bisa juga pakai kalau D per min 4A itu kan berarti
rumusnya nanti kita arahkan ke B kuadrat min 4AC per min 4A gitu kan. Nah, tapi mungkin nanti perhitungannya lumayan panjang. Bisa juga cara yang kedua, Ibu kemarin lihat di latihan kamu, beberapa dari kamu ada yang mengerjakan pakai cara yang ini juga. Karena Y itu fungsinya 3x kuadrat min 12x plus 6 gitu ya. Ini kan dari soalnya ya persamaannya ini. Nah, YP itu kan pasangan dari XP. Nah, di sini X-nya tinggal kamu ganti nih dengan nilai XP yang sudah kamu peroleh tadi. Maka YP sama dengan 3. X-nya kamu ganti jadi 2, dikuadratin, dikurang dengan 12, dikalikan dengan 2 ditambah dengan 6. Maka di sini YP-nya sama dengan 3 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali 3, 12. Min 12 kali 2, 24. Ditambah dengan 6. Nah, kita hitung 12 dikurang 24, min 12. Min 12 ditambah 6, min 6. Maka YP-nya ada di 2, YP-nya ada di min 6. Artinya titik puncaknya itu ada di koordinat 2, min 6. Bu, kalau saya ngertinya pakai cara yang ini boleh nggak? Boleh, silahkan kamu kembali pakai cara yang ini, nanti hasilnya akan sama, YP-nya adanya di min 6. Berarti nomor 28 jawabnya yang B. Sampai sini ada pertanyaan, Nak. Mencari titik puncak, rumusnya jangan dilupakan. XP min B per 2A, YP-nya D per min 4A. Boleh juga kamu substitusikan langsung ke fungsinya. Yang bertanya. Oh ya Bu, saya udah cari yang nomor 34 nanti ya Bu. Oke, nomor 28 dulu. Ada yang mau dikonsultasikan gak, Nak? Makasih Bu, lanjut Bu. Oke, lanjut. Kalau begitu kita ke nomor 29. Sekali lagi Ibu tawarkan, Ibu bahas nomor 29 atau kamu ada nomor yang mau ditanyakan? Gimana? 29 dulu aja Bu. 29 dulu aja ya. Ini yang ngomong Tirta ya? Bu, Tristan Bu. Tristan, Bu, Tristan. Oh, Tristan. Oke, nomor 29 diperhatikan. Katanya 29 ada fungsi kuadrat nih, fx sama dengan min x kuadrat plus px plus q. Punya titik minimum di 1,7 dia bilang. Pertanyaannya nilai p plus q bagaimana? Nah, untuk soal ini ada dua cara. Yang pertama cara konsep. Ibu jelaskan pakai cara konsep. Nanti Ibu berikan cara cepatnya juga. Nah, cara konsep di sini yang diketahui soal itu ada fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat tambah px ditambah dengan q. Gitu ya. Nah, kata dia punya nilai minimum. Nilai minimum itu artinya nilai puncak pada fungsi kuadrat. Puncak itu nanti bisa minimum, bisa maksimum gitu ya. Nilai puncaknya katanya di 1,7. Nilai puncaknya di 1,7 artinya XP-nya itu 1 nilainya, YP-nya itu 7 nilainya gitu ya. Oh, ketika nilai XP-nya 1 artinya nilai min B per 2A-nya sama dengan 1. Di sini Ibu lanjutkan nilai min B per 2A katanya nilainya 1. Berarti min B itu min P per 2A. Berarti 2 kali 1. Karena kata dia nilai A-nya 1. Sama dengan 1. Oh, di sini bisa kita pindah ruaskan. Artinya min P sama dengan karena 2 kali 1 nilainya 2. Min P sama dengan 2. Artinya nilai P-nya adalah min 2. Oh, nilai P-nya sudah kita dapat dari X puncaknya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Y puncak, nilainya sama dengan 7. Nah, boleh nih kamu tulis Y puncak, berarti rumusnya itu kan
D per min 4A. Nah, sama dengan bisa Ibu tuliskan jadi B kuadrat min 4AC per min 4A gitu kan. Nah, tadi karena nilai P-nya udah kita peroleh min 2, maka di sini Ibu tulis B sama dengan min 2, karena tadi udah dapat nilai P-nya. Gitu ya. Maka di sini katanya nilai YP-nya kata soalnya 7 sama dengan B kuadrat, berarti min 2 kuadrat. Min 4 dikalikan dengan A-nya 1, dikalikan dengan C-nya Q. Gitu ya. Per min 4A, berarti min 4 dikalikan dengan 1, karena A-nya 1. Di sini Ibu pindah ruaskan nih yang bagian penyebutnya menjadi min 28. Sama dengan 4 min 4Q. Gitu ya. Oh, di sini bisa pindah-pindah ruas supaya kita dapatkan nilai Q-nya. Artinya, Ibu pindahin ke atas sini, min 32 sama dengan min 4Q. Karena si min 4 kalau pindah ke sini kan dia jadi negatif lagi ya. Min 28, min 4 jadinya min 32. Artinya nilai Q-nya adalah 8. Oh, kita sudah dapat nilai P dengan nilai Q. Yang ditanya itu adalah nilai P ditambah dengan nilai Q. Artinya P-nya nilainya min 2 ditambah dengan nilai Q-nya 8. Maka hasilnya adalah 6. P tambah Q-nya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Alur penjelasannya? Yang mana yang mau ditanya? Paham, Bu. Oke, paham ya. Oh, bisa juga cara cepatnya karena dia nanyanya P plus Q. Kita tadi tahu kan kalau ada nilai minimum 1,7. Artinya ini XP, YP. Ketika kita masukkan ke kurvanya, itu kan kata dia persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus PX plus Q sama dengan FX gitu kan. Berarti ketika FX-nya 7, ketika nilai Y-nya 7 gitu ya, nilai X-nya 1, maka di sini bisa kita ganti X-nya jadi 1 kuadrat tambah P dikali 1 ditambah dengan Q. Dapatlah 1 tambah P tambah Q sama dengan 7. Oh, artinya P tambah Q, ya udah berarti 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kita tidak perlu mencari satu-satu nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa. Ini cara cepat yang tadi di atas cara konsepnya. Kebetulan aja nih, X kalau kita masukin kan jadinya koefisien P-nya 1 gitu kan. Yang ditanya P plus Q. Fx-nya kita udah punya juga nilainya. Maka bisa pakai cara cepat. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oh, kalau misalnya XP-nya 1 itu udah pasti 1 atau gimana, Bu? Kan dari soalnya, dia bilang soalnya titik minimumnya 1,7. Berarti Kalau XP-nya 1. misalnya 2,7 gimana, Bu? Berarti X-nya 2,7. Nggak bisa pakai cara cepat. Nanti koefisien P-nya bukan 1, tapi 2. Paham? Paham, Bu. Jadi begitu ya. Kita lihat juga tuh nilai X-nya berapa. Kalau sesuai dengan apa yang ditanyakan soal, bisa kita pakai cara cepat. Kalau tidak sesuai, tidak bisa. Paling aman kamu pahamin aja nih cara konsepnya. Gitu ya. Bisa dimengerti? So, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu boleh lanjut ke nomor 30, Nak. Ya, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Kata soal nomor 30, dia tanya ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya itu formatnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Gitu. Melalui koma min 12, melalui min 4,0, dan melalui 3,0. Pertanyaannya nilai A tambah B tambah C-nya berapa? Dengan A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, C itu adalah konstantanya. Ada yang mau menyarankan Ibu kalau ketemu soal nomor 30 ini pakainya rumus apa? Pakainya rumus apa? AX, BX, plus C, Bu.
AX plus BX Ya, plus X plus C. Oke. Nah, itu bisa AX kuadrat ya, Ibu benarkan. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan FX. Tapi, karena kalau di sini kita lihat dia melalui min 4,0 dan 3,0. Ada yang tahu nak min 4,0 dan 3,0 ini sebagai apa? Sebagai titik potong sumbu apa? Titik potong sumbu apa? Sumbu X. Kenapa bisa begitu? Karena nilai Y-nya dua-duanya 0. Kita tahu bahwa ketika kita punya dua buah titik potong sumbu X, rumus yang kita gunakan menyusun fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan dengan X min X2. Kita sudah punya nih, X1-nya itu adalah min 4, X2-nya itu adalah 3. Tinggal kita masukkan ke sini. Y sama dengan A dalam kurung X min X1. Karena X1-nya minus, kita ubah jadi plus. X plus 4 dikalikan dengan X min X2. Berarti X min 3. Gitu ya. Ini kita gunakan karena kita tahu ada dua buah titik potong sumbu X. Nah, selanjutnya kata soalnya dia melalui 0,-12. Ibu tulis karena dia melalui 0,-12, maka fungsi kuadratnya jadi min 12 sama dengan X-nya. Ini Y-nya ya, Y-nya Ibu ganti jadi min 12. Min 12 sama dengan A-nya ditulis. A-nya belum kita ketahui ya, A-nya belum kita ketahui. X plus 4, kata formatnya. X-nya 0, berarti 0 plus 4. Dikalikan dengan X min 3, berarti 0 min 3. Nah, maka di sini ditulis min 12 sama dengan A, untuk kita mencari nilai A, 0 tambah 4 itu adalah 4. Dikalikan dengan 0 kurang 3, min 3. Nah, ruas kirinya tetap min 12, ruas kanannya kita kalikan. A kali 4 kali min 3, berarti min 12A. Artinya nilai A-nya berapa, nak? Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya 1. Oh, sudah kita dapat nilai A-nya 1. Kita balik lagi ke rumus yang tadi. Kita kembalikan lagi ke rumus yang tadi. Oh, artinya rumusnya Y sama dengan A-nya diganti jadi 1. X plus 4-nya tetap X plus 4. X min 3-nya tetap X min 3. A-nya doang yang kita ganti nilainya jadi 1. Karena perkalian dengan 1 tidak berpengaruh apa-apa, maka yang kita tinggal kalikan adalah X plus 4 dengan X min 3. Ini kali ke sini berarti X kuadrat gitu ya. Ini kali ke sini berarti min 3X. Ini kali ke sini jadi plus 4X. Ini kali ke sini jadi min 12. Kita sederhanakan jadinya Y sama dengan X kuadrat plus X min 12. Artinya kalau sudah seperti ini bentuknya nilai A-nya berapa, nak? 1, Bu. 1. B-nya berapa? 1 1. C-nya? min 12. 12. 3 angka ini kalau kita jumlah jadinya min 10. 10. Artinya nomor 30 jawabannya yang D. Nah, itu dia nomor 30. Izin tanya nanti file latihan soal yang dicoret-coret bakal di-share gak, Bu? Ibu share, tapi yang Ibu kan di LMS minta kamu untuk menuliskan cara juga kan? Ya enggak? Iya. Enggak Ibu share, nak, kamu akses aja. Biar khusus yang klinik ini yang datang. Biar khusus filenya untuk yang klinik. Mulai ke slide yang sebelumnya nggak, Bu? Tadi aku belum lengkap ini. Yang mana, Neng, nih? Nomor 2728. Terima kasih, Bu. Nanti yang diupload jangan yang tulisan Ibu ya, harus tulisan kamu. Udah? Udah, Bu. Thank you. Oke, 2930 udah, Neng? Udah, Bu. Oke. Nah, sampai soal nomor 30 ada pertanyaan? Gak ada, Bu, insya Allah, Bu. Oke. Nah, nomor 31, nah, kalau kamu perhatikan, Ibu nggak mau bahas nih. Nomor 31 mirip banget sama nomor 30.
Yang dipakai pun sama rumusnya. Melalui X 1,0 dan X 2,0. Berarti nomor 31 ini melalui apa, Nak? Melalui titik apa? Min 3 sama min 1. Min 3,0 dulu dan min 1,0. Gitu ya. Pakai rumus yang sama karena dia melalui titik potong sumbu X. Berarti Y sama dengan X min, A dulu di depannya. Y sama dengan A dikalikan dengan X min X1 dikalikan dengan X min X2 gitu ya. Nah, nanti setelah kamu buat nih format rumusnya, baru kamu tulis lagi dia melalui sebuah titik sembarang, yaitu titik yang ini nih. Titik ini kita sebutnya titik apa, Nah, yang Ibu tandai? Sembarang. Melalui titik sembarang. Titik sembarangnya koordinatnya berapa, koma berapa? 0,3. 0,3, betul ya. Tinggal kamu tentukan nanti persamaan fungsi kuadratnya. Sampai sini nomor 31, apakah cukup penjelasannya? Cukup. Cukup ya. Di sini Ibu tandain deh sama seperti nomor 30. Gitu ya. Nah, kalau begitu Ibu lanjut ke nomor 30. Bu, sebentar Bu, itu rumusnya Iya, sama boleh. kenapa Bu? Karena dia sama-sama nih melalui titik potong sumbu X gitu kan. Baik, Kalau melalui titik potong sumbu X, maka rumus yang kita pakai yang ini. Oke, Nak? oke Bu. Oke. Nah, kalau begitu kita ke nomor 32. Nah, nomor 32 baru rumus yang kita pakai beda. Gitu ya. Nah, nomor 32 dia punya titik puncak. Kalau punya titik puncak, melalui titik puncak. Koordinat titik puncaknya berapa, Nak? Berapa koordinat titik puncaknya? 1,4. 1,4. Melalui titik puncak 1,4. Melalui titik puncak 1,4. Ibu tulis XP, YP. Rumusnya apa? Y sama dengan apa? A dikalikan dengan X min XP kuadrat, Bu. X min XP kuadrat Plus YP. plus YP gitu ya. Oh, tinggal kita masukin. Berarti Y-nya dimin dulu. A-nya dimin dulu. X min XP berarti X min 1 kuadrat. Ditambah dengan YP-nya 4. Gitu kan. Oh, udah nih format rumusnya begini. Kata dia melalui sebuah titik sembarang yang lain. Titik sembarang yang lain yaitu yang ini nih, kurvanya melalui yang Ibu tandain titiknya. Titik yang Ibu tandain itu titik berapa, koma berapa, Nak? 0,3, Bu. 0,3. Oh, karena dia melalui 0,3, rumus yang tadi sudah kita buat tinggal kita lengkapi. Y-nya berarti 3 sama dengan A-nya disubstitusi X min 1 dikuadratkan. Berarti 0 dikurang 1 dikuadratkan ditambah dengan 4 gitu ya. Ini tujuannya kita mencari nilai A. Maka 3 sama dengan A dikalikan dengan 0 min 1 kuadrat. 0 dikurang 1 min 1 dikuadratin 1. 1 kali A. Tambah dengan 4. Artinya nilai A-nya berapa, Nak? Berapa nilai A-nya? Berapa nilai A-nya? 3 sama dengan A tambah 4. Sesuatu tambah 4 nilainya 3. Sesuatu itu nilainya adalah min Satu. min 1 gitu ya. Udah deh, kita gabunglah kedua proses itu. Artinya persamaan kuadratnya Y sama dengan A-nya diganti jadi min 1. X min 1 kuadratnya dimin tetap X min 1 kuadrat tambah 4. Di sini kamu selesaikan dulu yang kuadratnya min 1 X min 1 kuadrat. Tinggal kamu kalikan pelangi, tetap biasa ya, X min 1 kali X min 1. Di sini kalau sudah expert, nanti dia akan tahu bahwa X min 1 kuadrat itu adalah X kuadrat min 2X ditambah dengan 1. Ditambah dengan 4, karena format rumusnya begitu ya. Maka di sini tinggal kita sederhanakan, jadi min X kuadrat plus 2X min 1 ditambah dengan 4. Artinya fungsi kuadratnya
Min X kuadrat tambah 2X ditambah dengan 3. Nah, ini dia fungsi kuadrat di soal nomor 32. Berarti jawabannya yang A. Sampai sini di soal nomor 32 ada pertanyaan, Nak? Udah Bu. Aman ya. Kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 33. 33 nih Ibu ingat banget Ibu keluarin di latihan, ada juga di persamaan kuadrat, ada juga di remedial. Masih ada yang salah nomor 33 ini. Nah, kita lihat bagaimana sih cara penyelesaiannya. Kata dia, kasih fungsi kuadrat nih. Ada fungsi kuadratnya Y sama dengan PX kuadrat ditambah 10 PX ditambah dengan 48 ditambah P. Nah, kata dia, fungsi kuadrat yang sudah Ibu tuliskan tadi menyinggung sumbu X. Nah, supaya fungsi kuadratnya sumbu X, nilai P-nya berapa? Itu inti dari pertanyaannya. Nah, arti kata menyinggung sumbu X itu apa sih, Nah, pada perhitungan matematika? Apa artinya menyinggung sumbu X? Apa artinya menyinggung sumbu X? D sama dengan 0. Menyentuh D sama dengan eh, 0 gitu kan. Nah, di mana nilai D tadi Ibu sudah sebutkan berulang-ulang itu adalah B kuadrat min 4AC. Nilainya sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat ini, nilai A-nya berapa? Nah,
nih, kamu lihat nih dia di atas atau di bawah, ini kan dia ketemu sama sumbu Y-nya di atas nih. Ini kan koordinat kartesius nih. Atas tuh berarti di ini koordinat kartesius. Dia ketemunya di titik sini kan, berarti atasnya sumbu X. Ini kan koordinat kartesius nih, titik 0,0. Dia ketemunya di sini kan, sama sumbu Y-nya.